Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Prasetya. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan memaparkan materi dari analisis data besar dan kecerdasan bisnis. Materi ini untuk penilaian mata kuliah dari analisis data besar ini. Langsung saja, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama di sini tentang praktikum data analitik di pertemuan pertama ini. Di sini tujuan untuk praktikum ini mampu mempraktekkan penggunaan Python dari sintak, struktur, variabel, dan sebagainya. Yang kedua adalah mampu mengenal dan menggunakan software yang didukung oleh Python. Langsung saja ke materi yang pertama. Di sini membuat variabel melakukan pemanggilan. Di sini ada pemanggilan yaitu print dan di sini variabelnya atau kata dari untuk mencetak dari perintah ini yaitu hello world. Dan di sini ada berupa x sama dengan 12. Dan di sini print nilai a sama dengan dan di sini x di sini kan variabelnya telah dinyatakan di sini ya 12. Dan maka jika dicetak atau dijalankan perintahnya ada dua tampilan. Yang pertama hello world yang atas ini, yang kedua adalah penampilan dari nilai A sama dengan 12 dan di sini bentuknya X nggak langsung 12 karena di sini telah tertera variabel dari X ini yaitu 12. Lanjut ke materi yang dua yaitu menjalankan beberapa perintah. Yang pertama menggunakan print dan variabel. Dan di sini print ada perintah print yaitu print dari sini ada belajar Python untuk Big Data Analytics. Dan di sini ada variabel A sama dengan 12 dan B sama dengan 4. Dan di sini ada C. Dan di sini C ini yaitu perintah dari A ditambahkan dengan B yaitu 12 ditambahkan dengan 4. Lalu di sini ada perintah print C untuk mencetak hasil dari A pertambahan A dengan B. Dan kemudian bila dijalankan di sini ada eh, eh, perintah atau tampilan dari belajar Python untuk Big Data Analytics yang ini. Dan 16 ini ya seperti tadi yaitu dari C ini yaitu pertambahan A ditambah B yaitu 12 ditambah 4 sama dengan 16. Lanjut di sini sama seperti yang di atas yaitu A sama dengan 12, B sama dengan 4, C sama dengan A ditambah B print C yaitu 16. Yang kedua adalah print penggabungan string dan variabel dengan tanda koma. Di sini ada print A ditambah B sama dengan C. Dan di sini kan A tadi tuh dinyatakan dengan 12 ya. Terus ini ditambah tuh kayak ini apa sebutnya perintah atau dari jenis inilah jenis penambahan yang dijalankan di atas tersebut. Di sini B-nya itu adalah 4 kan. Maka dicetaknya 4 dan di sini sama dengan C dan sama seperti ini, tapi yang nomor 2 ini yaitu dijabarkan gitu. Di sini A-nya 12 dan ditambahkannya itu ditambah dengan 4 maka hasil dari 2 ditambah 4 ini adalah 16. Maka di sini dituliskan 12 ditambah 4 sama dengan 16. Lanjut ke yang subbab nomor 3 ini, print menggabungkan menggunakan simbol persen atau dari integer ini atau plot eh, dari penggunaan eh, simbol-simbol ini. Contohnya di sini ada print nilai A. Di sini ada simbolnya yang tadi telah dijelaskan B sama dengan D dengan sedangkan C itu simbol yang tadi lagi. Dan di sini maka A, B, C
dinyatakan dari penjumlahan tadi yaitu nilai A sama dengan 12. Dan di sini fungsinya untuk menampilkan yang ini ya dari perintah yang di atas ini nih dari 12 dan di sini B sama dengan 4 sedangkan C yaitu 16. 16 ini dari penjumlahan A ditambah B tadi ya 12 ditambah 4. Nah, yang ini. Lanjut, selanjutnya yaitu Budi sama dengan nama sama dengan Budi dan temannya Budi yaitu Anto. Dan di sini untuk perintahnya yaitu cetak S berteman dengan S. Misal dari S ini yaitu yang pertama nama dan yang kedua adalah teman. Maka jika dijalankan yaitu Budi, yaitu nama yang ini Budi berteman dengan Anto dan teman di sini temannya adalah Anto. Lanjut di sini ada operator aritmatika. Dari operator aritmatika ini ada beberapa eh, penjumlahan, pengurangan, dan di sini ada eh, logika juga. Di sini ada kurang dari, lebih dari, dan di sini ada eh, penilaiannya. Jika itu benar maka true, jika itu salah yaitu maka hasilnya itu false dari logika atau aritmatika yang dijelaskan pada nomor 4 ini. Selanjutnya sama seperti yang tadi, ini ada print hello world. X sama dengan 12, print nilai A sama dengan X dan X di sini adalah 12. Selanjutnya ada nomor 5 contoh penggunaan multi-line statement. Di sini ada print hi how are you? Print my name is Audrey. Nah, di sini untuk multi-line ini jika apa ya sebutnya perintah atau kata-kata yang di sini tuh misal kepanjangan gitu. Nah, jika kepanjangan ini maka bisa kita menggunakan garis miring terbalik ini untuk eh, menambahkan atau perintah tersebut ke dalam garis yang baru. Jadi tidak terlalu panjang, bisa ke bawahnya. Tapi dengan logika atau garis di sini dengan garis yang sama tidak berbeda. Dari sini kan my name is Audrey ya. Harusnya kalau misalnya kita menggunakan garis baru di sini akan ke bawah. Maka dengan penggunaan garis miring terbalik ini kata dari my name is Audrey ini bisa menyambung. Sama seperti ini 4Y per 10. Di sini Y-nya itu adalah 10. Jadi dengan penggunaan garis miring terbalik ini 10-nya bisa di bawah. X dikali Y yaitu 4 dikali 10, maka hasilnya 40. Di sini ada latihan untuk pertemuan pertama ini adalah menghitung luas persegi panjang. Di sini luas persegi panjang rumusnya yaitu dengan X, P kali L dengan panjang kali luas. Maka di sini eh, membuat masukan nilai panjang dan di sini ada masukan nilai lebar dan di sini kita akan menginputkan nilai panjangnya yaitu 12 dan nilai lebar yaitu 6. Maka di sini print luas persegi panjang yaitu dengan rumus yang di atas yaitu panjang kali luas ini nih yang di sini. Maka dengan hasil perhitungannya yaitu 12 dikali 6 yaitu 72. Selanjutnya ke nomor 2. Di sini menghitung luas segitiga. Dan di sini dari rumus luas segitiga ini yaitu X atau luas segitiga ini 0,5 dikali A dikali T. Maka di sini dengan masukkan nilai dari alasnya itu kita memasukkan 5 di sini dengan tingginya dari segitiga yaitu misal dari kita menghitung 10. Maka luas segitiga di sini masukkan perhitungan yang di atas. Maka dengan penjumlahan 0,5 dikali dikali alas dikali tinggi yaitu 25,0.
Selanjutnya lanjut ke materi yang dua. Materi yang dua ini yaitu tentang eh, penggunaan fungsi dan tujuannya itu mampu memahami dan mempraktekkan input-output. Yang kedua, mampu memahami dan menggunakan tipe data dan variabel dalam Python. Lanjut ke nomor satu, yaitu menggunakan fungsi input. Dan di sini ada nama dengan inputan masukkan nama di sini. Umur, kita harus memasukkan umur. Di sini umur kita masukkan berapa. Dan lanjut di sini masukkan jurusan dan lanjut di sini memasukkan IPK. Maka di sini adalah cetak. Cetaknya itu nama Anda, umur Anda, jurusan Anda, IPK Anda. Dan yang di atas ini kita menginputkan misalnya masukkan nama di sini Rapli, masukkan umur 21 dengan jurusan Sistem Informasi, masukkan IPK 3,8 misal. Nah, maka di cetak ini dijalankan yaitu nama dari saya atau Anda yaitu Rafli, umur 21, jurusan dari Sistem Informasi, IPK 38. Lanjut ke nomor 2 menggunakan fungsi input. Di sini A sama dengan integer yaitu input nilai pertama. Dilanjut input nilai kedua dan di sini C-nya itu nilai pertama dikalikan dengan nilai yang kedua. Maka print A dikali B sama dengan C. Di sini kita memasukkan 40 dengan nilai kedua yaitu 3. Maka 40 dikali 3 yaitu 120. Lanjut kita menggunakan if else. If else ini yaitu penentuan bilangan genap dan ganjil. Bilangan genap di sini atau menentukan bilangan genap dan ganjil di sini bahwa perintahnya yaitu di sini nih. Maka jika kalau misalnya kita menginputkan bilangan 11 misal di sini, maka dari penjumlahan atau dari eh, fungsi if else ini menunjukkan bahwa bilangan 11 merupakan bilangan ganjil. Lanjut ke nomor 4 yaitu menggunakan perulangan. Perulangan di sini digunakan untuk menghitung jumlah huruf kapital dari penulisan atau penginputan kata atau baris kalimat yang kita inputkan. Misal di sini kita perhitungan huruf yaitu huruf besar yaitu belajar big data dan kecerdasan bisnis. Di sini total ada huruf kapital 4 dan jumlah huruf kecil 29. Misal di sini huruf kapitalnya 4 ya. Di sini B-nya itu besar, B-nya besar lagi udah 2 dan di sini E-nya itu besar 3 dan di sini N-nya besar yaitu 4 sama seperti di bawah. Maka jika masukan ini cetak dari jumlah atau perhitungan yang di atas muncul hasilnya seperti berikut. Lanjut ke ketikan script berikut. Nah, di sini ada penghitungan jumlah jari-jari. Dari perhitungan jumlah jari-jari ini, misal kita memasukkan jari-jarinya yaitu 7. Maka luasnya yaitu 159,93804 dengan rumusnya yaitu MATPI. Pi di sini kan untuk lingkarannya itu 3,14 dengan jari-jari terus dikalikan dengan jari-jari. Lanjut ke nomor 6 yaitu memodifikasi program yang nomor 5 ini dengan mengimportkan library math. Yang ini nih import math. Sama seperti yang di atas jika kita memasukkan jari-jarinya 10 misal 10 di sini maka perhitungan dari MATPI yaitu 3,14 dikali jari-jari yaitu 10 dikali 10 maka hasilnya adalah 314,15927. Yang pertama yang selanjutnya nomor 7 jalankan program tersebut dengan isikan berbagai nilai jari-jari termasuk berisi angka pecahan. Lalu lihat hasil hitungan luasnya, bagaimana dampak penggunaan
Dari variabel ini, per 100 misal persen 2F, bagaimana dampaknya jika 2F diganti dengan 5F? Maaf, eh, dari penggunaan ini ya, yang pertama 2. Jika kita memasukkan misal 7, maka luasnya 153,94, yaitu jumlah huruf atau angka di belakang komanya itu yaitu 2. Di sini kan 2 nih. Maka di sini ditampilkannya cuma 2, 153,94. Nah, lanjut ke misal kita mengisikannya 5 atau di belakang komanya 5 huruf gitu. Maka dari hasil penjumlahan atau perhitungan luas segitiga ini, luas segitiga maaf, eh, ralat ini perhitungan dari ini ya, luas lingkaran. Maka di sini eh, penjumlahannya yaitu 153 sama seperti di atas, cuman eh, di belakang komanya itu tampil huruf atau angka 5 5 angka ya. 15393,804. Di sini ada 5 angka yang tertera sesuai yang kita masukkan di sini adalah 5. Kemudian kita lanjut ke latihannya. Latihannya ada ini ya. Kita menjelaskan dari skripnya saja di sini. Ada tugas di sini. Buatlah program Python untuk A, yaitu menghitung rata-rata dari tiga bilangan yang diisikan sembarang. Bisa pecahan. Misal kita eh, bilangan pertama yaitu 2 dan bilangan kedua yaitu 4,4 dan bilangan ketiga yaitu 8. Di sini print rata-rata mean, yaitu mean di sini yaitu pertama bilangan pertama ditambahkan bilangan kedua ditambahkan bilangan ketiga, terus dibagi dari jumlah bilangan tersebut. Di sini ada 3 yaitu 3. Jika kita memasukkan bilangan 4, maka di sini juga dibagi 4. Maka dengan kalau misalnya kita mengisikan hanya 3 bilangan, 2 ditambah 4,4 ditambah 8, terus dibagi 3 dan hasilnya di sini adalah 4,8. Dan selanjutnya ada fungsi yaitu memasukkan nilai X. Di sini dengan nilai X-nya yaitu fungsi fx-nya itu 2 kali 3 ditambah 2x dan ditambah 5 per x jika adalah suatu nilai pecahan yang dihasilkan sembarang. Misal kita memasukkan nilai di sini 6,7, maka fungsi persamaannya yaitu seperti yang di atas, maka hasilnya dari perhitungan tersebut, perhitungan bersama dengan dari 6,7 yaitu 617,16 dan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga, praktikum ketiga. Di sini ada praktikum tentang menggunakan fungsi plotting data pada sumbu koordinat. Di sini nih tujuannya mampu menampilkan data menggunakan beberapa library Python yang subbab dari sub soal atau sub materi dari yang pertama ini A membuat garis koordinat untuk plotting menggunakan perintah di bawah. Dan di sini kita eh, import dari matplotlib ini yaitu koordinatnya yang pertama dari sumbu X dan Y ini X-nya yaitu 10 dan Y-nya itu 25. Dari yang selanjutnya yaitu menampilkan data koordinat atau koordinat untuk data dari 2,4 dan selanjutnya. Karena kita sudah menginputkan yang tadi koordinat dari X dan Y-nya itu, maka di sini jika diinputkan itu 2,2 dan selanjutnya, maka akan muncul titik koordinatnya di sini. Misal 2 per 2 nilainya 5 gitu. Maka di sini lanjut ke sini ada 11 ya. 11. Nah, di sini ada 11. Terus di sini ada
6 titik X-nya dan titik Y-nya yaitu 14, maka di sini 6, di sininya 14. Maka koordinatnya di sini. Berikut dengan selanjutnya sama seperti tadi. Selanjutnya adalah membuat garis pada titik koordinat data di atas dengan menghilangkan GS pada tampilan di bawah. Menghilangkan GS ini, nah, jadi GS yang ini dihilangkan. Maka jika GS-nya dihilangkan, maka akan tampil eh, koordinat dari yang inputkan tadi dengan garis, bukan titik-titik. Selanjutnya membuat plotting data dengan memberi nama variabel, sumbu X, dan sumbu Y seperti di bawah. Maka jika ditampilkan atau dimasukkan nama dari sumbunya, yaitu dengan plot Xable, yaitu actual bitwise, yaitu titik X-nya itu dengan nama actual bitwise. Dan Y-nya itu, koordinat Y-nya itu adalah estimasi bitwise, dan di sini adalah estimasinya. Maka tampilannya seperti berikut ya. Selanjutnya, manajemen data PLCSP. Yang pertama menampilkan data, buatlah data dan simpan dengan nama data 3CSP. Data yang di sini eh, ditampilkan atau dimasukkan dari data yang kita inputkan ya. Eh, Data yang sini kita masukkan ke Google Colab ini, yaitu data yang ada di sini ya. Data 3CSP ini. Maka dengan eh, masukkan import, di sini ada NumPy, Pandas, dan Matplotlib, dan Screen. Di sini ada penjelasannya. NumPy ini dari library Python yang berfungsi melakukan operasi vektor dan matriks dengan mengolah array dan array multidimensi. Dan selanjutnya ada Pandas, yaitu berlisensi BSD yang Source, yang menyediakan struktur data dan analisis yang mudah digunakan. Selanjutnya ada Matplotlib sama penjelasannya ada di sini. Berikut pun selanjutnya. Kita untuk memastikan data tersimpan dapat dibaca Python menggunakan script di bawah. Dan di sini ada dataset case dengan indeksnya yaitu nilai UTS, nilai UAS, dan tipenya objek di sini. Itu dari datasetnya adalah 12,2. Lanjut yang B-nya dulu scatter plot data. Di sini ada fungsi dari import pandas SPD yaitu plotting register method converters. Selanjutnya ada pengimportan dari data insurance yaitu insurance.csv. Data tersebut dimasukkan ke sini dengan data insurance yang ini ya. Maka akan tampil dari data tersebut seperti berikut. Terus kita selanjutnya adalah untuk membuat scatter plot. Nah, scatter plot ini kita membuat titik-titik seperti ini dengan insuran datanya BMI dan ininya charges. Maka jika dijalankan akan muncul titik-titik seperti di gambar berikut. Sekarang adalah untuk membuat regresi dengan variabel X, BMI, dan Y charges. Charges dengan kode berikut dan di sini maka akan tampil lintangan atau garis ya seperti di gambar ya. Nah, dengan kode yang telah kita masukkan di atas. Selanjutnya kita akan menampilkan plot data kategori dari salah satu variabel dan dengan rumusnya seperti berikut atau codingannya seperti berikut. Maka jika eh, dibedakan, jadi yang biru ini yaitu yes, yang oranye ini adalah no, seperti gambar berikut. Yang selanjutnya adalah menampilkan prediksi dari tentang smoker melalui garis regresi. Nah, di sini ada garis regresinya ya.
Yang yes ini regresinya di sini dan yang no ini regresinya di sini. Eh, Mungkin itu dari yang materi 3 dilanjut ke materi yang 4 yaitu praktikum keempat. Nah, untuk materi praktikum keempat ini saya lewat saja, lanjut saja karena dari contoh atau pemaparan materi yang diberikan sama juga, yaitu mengalami error dan karena keterbatasan saya di sini saya tidak bisa untuk membenarkan dan supaya skrip yang codingan ini benar, maka yang materi 4 ini saya eh, lewat saja langsung ke praktikum ke-5. Lanjut ke materi yang praktikum 5. Dan di sini buka PLN ini, mohon tunggu, maaf. Di sini jaringannya agak jelek, jadi lama. Nah, yang 6 ini yaitu praktikum data analitik, yaitu collecting data dengan tujuan mampu melakukan web scraping. Yang pertama yaitu buka Jupyter Notebook dan ketikkan script berikut. Nah, di sini scriptnya. Kemudian jika dijalankan akan muncul tampilannya seperti berikut. Dengan fungsi teks di sini yaitu dengan file HTML sehingga hanya menyisakan teks bagian kosong terletak pada pada sebelumnya yang setelah file teks. Eh, Selanjutnya yaitu yang kedua, buatlah file baru dengan kopikan skrip program di atas, kemudian modifikasilah seperti skrip di bawah. Dan skripnya seperti ini, dimodifikasi dari yang pertama, yang kedua seperti ini. Maka jika dijalankan dengan web scraping ini, yaitu array webku HTML, link ke webku, link webku HTML. Yang ketiga yaitu gunakan web 1 HTML, kemudian buatlah file baru dan ketikan perintah di bawah ini. Eh, Materi atau web HTML ini ada di praktikum 5 ya, yang ini. Web 1 HTML dimasukkan ke sini, maka akan membaca dari script ini ke file yang telah kita masukkan dari praktikum 5 ini ya. Maka akan tampil eh, tampilan seperti berikut. Selanjutnya adalah buat file baru dan ketikkan script berikut. Dengan script ambil teks dari link di kelas 2 di kelas 2 di sini, lalu dengan script di bawah di berikut maka akan tampil tampilan di bawah. Selanjutnya adalah buka alamat web dari detik.com dan inspek elemen pada bagian terpopuler. Nah, ini untuk tampilan dari detik.com-nya. Kemudian klik kanan pada halaman tersebut, kemudian view source. Nah, di sini lalu buatlah file baru dengan ketikan perintah berikut. Nah, eh, perintah ini dimasukkan pada eh, pada perintah ini dimasukkan link dari detik.com tersebut. Nah, ini nih alamat dari detik.com yang itu ya. Yang dimasukkan ke sini URL-nya, kemudian akan diproses. Dan jika dijalankan, maka terpopuler dari detik.com itu dengan judul seperti berikut dari berita terbaru ya. Ini judul-judulnya dan ini judulnya. Kemudian gunakan tabel HTML
lalu buat file baru, kemudian ketikkan script berikut. Nah, di sini masukkan tabel HTML. Tabel HTML ini sama seperti sebelumnya. Materinya ada di sini, tabel HTML ya. Masukkan ke sini untuk diproses oleh script tersebut. Lalu di sini ada eh, jabatan dari direktur dengan tunjangan 1.500.000. Dan di sini kepala bagian tunjangannya itu 1 juta, dan di sini kasubag dan selanjutnya. Jadi ini ada scraping data dari online shop. Online shop di sini ada peran Kana dengan alamat URL web dari online shop ini seperti berikut. Maka dimasukkan alamatnya. Di sini ada alamatnya di sini ditampilkan. Kemudian dilakukan collecting dari online shop berikut yang kita masukkan, yaitu peran Kana. Maaf. Nah, di sini kan dia setelah dikumpulkan akan masuk ya, atau datanya kita simpan, yaitu produk list .xls ini, maka telah disimpan. Ada produk dari hasil collecting kita dimasukkan, atau telah disimpan ada di sini ya, produk list .xls, sama seperti penamaan yang sebelumnya di codingan disebutkan. Maaf, tadi ada sedikit eh, kesalahan dari recording layarnya. Lanjut di sini untuk tugas, ada di sini, bukalah web di Kominfo Jogja. Kemudian lakukan scraping dari berita terbaru. Dan di sini seperti yang tadi kita masukkan URL dari eh, Diskominfo Jogja ini, masukkan di sini. Kemudian akan eh, melakukan proses dari scraping data terbaru dari berita Diskominfo Jogjanya. Untuk eh, materi praktikum kelima sampai di sini. Lanjut ke praktikum keenam. Sini ada beberapa materi, yaitu ETL 1, 2, 3, 4, 5. Pertama-tama kita hapus close dulu jendela-jendela yang ini supaya tidak menumpuk. Nah, di sini itu materi dari ETL 1 ini, yaitu exporting, importing data. Kita yang pertama download dulu ya data pertemuan ini. Kita bisa downloadnya ada telah kita download di sini untuk data-data tersebut. Maka setelah kita melakukan download tersebut, kita masukkan ke sini dan kemudian akan diperintah di perintah selanjutnya, atau script selanjutnya. Di sini masukkan database dari komputer, dan skenario dari praktik ini adalah terdapat dua buah dokumen beberapa jenis pegawai dari cabang satu, eh, yaitu berupa file CSV, dan pegawai cabang 2 berupa file Excel.
dengan pegawai CSP terdiri dari ini, nama, gaji, tanggal, dan selanjutnya dan pegawai cabang 2 terdiri dari nik, nama, job status. Kemudian kita akan melakukan dengan script atau langkah awal buatlah file ATL1 API untuk mengakses data CSP ketikkan script berikut. Nah, ini untuk scriptnya untuk membaca dari pegawai yang cabang satu ini, yang CSP. Nah, yang CSP ini akan muncul seperti berikut. Lanjut ke ATL 2, yaitu langkah berikutnya membaca pegawai cabang satu XLS buatlah ATL2 dengan ketikan script. Nah, ini kan ATL2-nya, scriptnya seperti berikut dengan membaca pegawai cabang 2 XLS. Maka akan terbaca seperti berikut. Lanjut ke ATL ketiga. Di sini gabungan ATL1, ATL2 ya, dengan file baru bernama ATL3 dan ini ATL3-nya yaitu filenya. Lengkapi program dengan mengetikkan script berikut. Nah, ini scriptnya ya untuk penggabungannya. Dan akan tampil seperti berikut. Lanjut ke ATL selanjutnya dari praktikum ini ke ATL 4. Nah, langkah berikutnya adalah untuk mengkoneksikan dari MySQL buatlah file baru dengan ATL 4. Nah, ini ATL 4-nya dengan script berikut. Nah, di sini ada scriptnya ya. Untuk penjelasannya ada di sini ada buat string koneksi dengan tagar di sini supaya tidak diproses. Yang artinya ini hanya keterangan aja. Kalau misalnya di dalam script codingan yang di sini. Lalu jalankan amati hasilnya pada buka phpMyAdmin untuk melihat proses load itu sudah berhasil atau belum. Nah, sini dapat dilihat screenshotan dari apa sebutnya hasilnya. Dan selanjutnya ke ATL5. Dan di sini untuk load data job ya. Yang 9 ini buat daftar baru dengan TL5. Dengan kodenya seperti berikut, dengan koneksinya ini, maka jika dijalankan script tersebut melalui PHP apakah proses load tabel job sudah berhasil? Dan ini untuk teman-teman jika berhasil. Dan untuk ATL5 ini sampai di sini, lanjut ke dari penugasan yang praktikum ke-6 ini. Maaf agak lag ya. Biasa jaringannya di sini agak kurang bagus gitu. Yang pertama download file 100 sales record CSP. Nah, untuk file ini ada sini. Nah, ini 100 sales record. Lalu masukkan database MySQL untuk menggunakan PHP Kemudian buatlah database baru bernama tugas Big Data 6 dengan scriptnya berikut di sini untuk konfigurasinya atau koneksinya terhadap database maka akan muncul jika koneksinya itu berhasil seperti berikut di sini ya gambarnya. Lakukan extraction, transform, dan load untuk membentuk tabel sales di database tugas data 6. Seperti scriptnya berikut dan ini untuk perintah-perintahnya ya. Jika pada kode
pada kode tersebut kita koneksikan kode dengan database tugas data PHP admin dengan constring yang ini ya. Jika tampilannya berhasil akan seperti berikut nih pada gambar berikut screenshotannya. Selanjutnya kelima, membuat script untuk melakukan query dari tabel bentukan tersebut dengan menampilkan data total profit tiap region. Dengan scriptnya seperti berikut, maka akan tampil seperti tampilan ini nih, region total profit. Dan di sini ada datanya. Untuk yang 6 sampai di sini, lanjut ke yang 7, tapi sebelumnya kita close dulu, mungkin supaya tidak terlalu banyak. Membuka praktikum yang 7 untuk selanjutnya, yaitu tentang data pre-processing. Nah, untuk pertemuan 7 ini tujuannya itu mampu memahami dan mengimplementasikan beberapa teknik data pre-processing yaitu scaffolding, filtering, tokenizing, dan steaming. Lanjut ke praktiknya, yang pertama adalah tahap pre-processing untuk data kosong. Kita mengambil data yang ada pada modul 3 insurance CSP dan data 3 CSP. Nah, ini untuk datanya insurance dan data CSP. Nah, untuk prosesnya ada kode seperti berikut. Jika dijalankan, maka akan muncul tampilan dari data yang kita inputkan, yaitu insurance CSP ini. Dan datanya akan muncul seperti berikut. Seperti ini ya. Yang selanjutnya dilakukan pengolahan data. Sebaiknya dilakukan pengecekan data missing value pada dataset yang kita miliki dengan coding output sebagai berikut. Nah, di sini untuk kode atau missing value dari data yang kita inputkan yang ini nih, yaitu dengan diartikan yaitu none di sini, nol atau tidak ada. Dan di sini untuk memudahkannya bisa kita lihat ada beberapa data nol dari tabel yang kita inputkan tadi. Ada SEC1, BMI 1, Cililian 1, Regen 2. Bisa kita lihat misal BMI di sini 1. Ada BMI. Nah, BMI ini kan ada 1. Nah, di sini none. Maka untuk memudahkannya seperti berikutnya di sini. Lanjut kita memanggil dataset dengan nama data3.csv. Eh, data dari yang tadi kita ambilkan di sini akan muncul eh, data yang tadi dengan script yang ini data 3 CSV, maka akan muncul nilai UTS dan di sini ada nilai UAS. Untuk ngecek missing value-nya seperti kode berikut, cek missing value-nya di sini ada UTS 1 dan nilai UAS 1. Coba kita lihat. Nah, di sini NaN-nya UTS 1 dan UAS 1 di sini NaN. Yang ketiga adalah memberikan tanda missing value. Untuk memudahkannya, misal kita missing value-nya dari NaN diganti ke tagar atau lambang pagar kayak gini. Maka untuk memudahkannya seperti berikut. Selanjutnya adalah membuat dataset baru. Kita misal memasukkan dataset di sini datasetnya dengan nama berat tinggi seperti berikut. Dan di sini ada jika dijalankan maka tampilan luarnya seperti berikut.
Selanjutnya di sini untuk data atau yang nol ini, nah yang ini misal beratnya satu, ada dua di sini, nah digantikan atau diisikan dengan nilai ukuran rata-rata data dari ukuran pusat. Misal kita di sini dengan kode berikut, maka yang non ini akan diisikan dengan ukuran pusat data. Di sini non eh, kan sebelumnya kosong ya. Nah, jika dimasukkan script ini, maka di sini akan masuk 77,0 di beratnya. Dan di tingginya itu masih kosong, maka di sini ada kodenya untuk mengisikan nilai dari tinggi ini. Selanjutnya adalah implementasi scaffolding, filtering, tokenizing, dan snemming dengan ketikan perintah seperti berikut. Nah, di sini ada scriptnya untuk tahapan-tahapan seperti berikut. Dan di sini untuk akhirnya dari script tersebut. Lanjut ke latihannya. Latihannya adalah buka salah satu link portal berita. Yang kedua adalah berita yang ingin Anda lihat, kemudian ambil satu bagian paragraf. Dan di sini untuk scriptnya, ini untuk kodenya seperti berikut. Ini yang panjangnya jika kita lihat digeser seperti ini. Lanjut ke tugas. Di sini untuk tugasnya ada seperti pada tabel berikut untuk menampilkan variabel yang kosong. Yang pertama adalah buat dataset baru, kemudian convert ke data frame untuk menampilkan semua data termasuk data nol. Dan di sini eh, untuk scriptnya, dan di sini untuk tampilannya ada data nol di sini. Nomor dua, kita beri tanda untuk missing value untuk memudahkan dalam melihat data yang kosong. Nah, ini yang tadi seperti yang tadi ini untuk memudahkannya kita menggunakan tagar seperti ini. Untuk pengecekan missing value-nya ini seperti yang tadi ada dua di sini ya. Lanjut kita gunakan fungsi ilog untuk mengarahkan target ke data nol. Pertama dataset tersebut, kemudian kita replace none dengan angka 15. Nah, ini untuk scriptnya, maka yang tadi tuh digantikan dengan 15. Maka tampilannya seperti berikut. Lanjutkan ke fungsi nih, Pilna dan Mean untuk mengisi data NaN berikut dengan hasil penghitungan rata-rata. Nah, maka jika kita masukkan script seperti ini, maka jika dijalankan akan muncul datanya seperti berikut. Materi praktikum 7 sampai di sini, lanjut ke praktikum ke-8. Nah, untuk pertemuan 8 ini, pada pertemuan 8 ini yaitu materi tentang modeling collecting data. Dan di sini tujuannya adalah mampu memahami, mengimplementasikan teknik reduksi data menggunakan prinsipal komponen analis. Yang pertama adalah load data, data image, data cancer. Dengan script berikut, seperti pada tampilan ini, terdapat data sebanyak 569 dengan 30 fitur atribut. Pada dasarnya yang dilakukan di atas adalah mengimport semua data set dari eh, link ini nih, alamat ini. Pada kode tersebut kita menghitung banyak data dan banyak atribut pada fungsi set. Yang selanjutnya kedua adalah menambahkan satu atribut dengan sebagai
target baru dengan coding seperti di bawah ini nih. Terus selanjutnya codingannya atau kodenya seperti ini. Maka pada praktek ini kita memuat label dengan baris kode bris label. Nah, yang ini dengan bris target dan mengecek shape yang menuliskan kode bris label dan shape-nya. Kemudian nanti dari kita mereshape dari bris label tersebut untuk mengkonkaten bris label dengan bridge data supaya kita bisa membuat data frame yang dimiliki data dan label. Selanjutnya kita menampilkan fitur dataset dan di sini pada script atau kode berikut jika dijalankan maka akan muncul seperti ini. Yang keempat adalah menampilkan isi data dengan 31 fitur, fitur tambahan diberi nama label. Untuk scriptnya sebagai berikut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Eh, Yang selanjutnya yaitu mengganti isi label atau mereplace data dan yang ada menunjukkan bahwa kolom dari O dan kosong dan satu lihatlah dengan menggeser output yang ada apabila angka 0 dan satu akan diganti dengan kelas lain. Maka kodenya seperti di bawah. Maka jika dijalankan akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini karena labelnya aslinya memiliki format 0 dan satu maka kita mengganti labelnya menjadi begin dan maligan dengan fungsi replace. Nah, fungsi replace ini ya menggunakan kode in place sama dengan true yang memodifikasi breakfast dataset breast dataset ini nih. Selanjutnya dicetak pada baris terakhir dengan dataset yaitu breast dataset tile. Nah, yang ini nih untuk yang terakhirnya. Selanjutnya adalah normalisasi dataset dengan kode seperti berikut. Untuk menampilkan normalisasi setiap fitur, data harus didistribusikan secara normal, sehingga akan menghitungkan distribusi ke rata-rata dari 0 dan standar deviasi dari satu. Maka untuk mengecek nilai rata-rata dan deviasi standar seperti kode berikut, melakukan normalisasi dataset dan untuk normalisasinya dengan kode seperti berikut, maka pada kode di atas kita convert fitur yang akan dinormalisasi menjadi format tabel dengan data frame. Yang selanjutnya adalah mereduksi fitur dataset. Dari 30 fitur atau atribut dimensi akan dijadikan dua fitur menggunakan metode PCA. Ini untuk memudahkan visualisasi dataset. Jika melakukan untuk import PCA ini kita melakukan kodenya seperti berikut, maka akan muncul tampilan seperti ini untuk memudahkan visualisasi datasetnya. Dengan tab ini menggunakan library screen. Nah, ini nih untuk mengimport modul PCA-nya. Plotting hasil PCA. Nah, untuk kodenya seperti berikut. Maka jika dijalankan di sini akan muncul Principal Component Analysis of Breast Cancer Dataset. Nah, untuk merah ini yaitu begin dan hijau ini maligan. Selanjutnya di sini ada penugasan buka pel 100 sales record, kemudian gunakan data tersebut untuk mereduksi dan menampilkan data langkah seperti di bagian praktik. Nah, untuk modulnya seperti yang tadi ya ada di eh, Drive kita, lalu melakukan load data image data cancer. Dan di sini untuk scriptnya seperti berikut dan di sini untuk membaca file dari 100 data set record.csv. Ini ada 100 per 14 ya. Lanjut kita masukkan kode ini. Yang kedua adalah menambahkan satu atribut sebagai target baru dengan kode berikut.
melakukan import seperti berikut dengan baris sales label di sini untuk langsung pengecekan shape yang menuliskan kode. Kemudian dengan nanti kita mereshape sales label untuk mengconcrete sales label dengan sales data supaya bisa membuat data frame yang memiliki data dan label. Yang selanjutnya, ketiga ini menampilkan fitur dataset. Nah, jika kodenya seperti berikut, maka akan tampilannya seperti ini ya. Nomor 4 yaitu menampilkan isi dataset dengan 15 fitur, fitur tambahan diberi nama label. Nah, ini untuk fitur tambahannya yaitu diberi nama label. Maka tampilannya akan seperti berikut. Selanjutnya yaitu di sini kita masukkan kode lagi seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Untuk materi yang ketujuh selesai sampai di sini, lanjut ke praktikum 8. Kita tutup dulu materi yang ini dan yang ini. Kita masuk ke praktikum tadi 8 ya, sekarang 9. Nah, yang ke-9 ini yaitu deskriptif statik. Dengan membaca data CSV, ambil file yang ada dan file yang ini ya, brand.csv ini. Kemudian kita masukkan kode brand CSV yang ini. Lalu untuk tampilannya, tampilan dari data ini seperti ini ya. Lalu kita di sini adalah manipulasi data. Yang pertama adalah melihat jumlah data yang dan banyak kolom dari atau atribut. Masukkan kode seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Yang selanjutnya adalah menampilkan data variabel atau kolom. Di sini eh, masukkan kode seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Yaitu dengan indeks, user name kosong, gender, basic key, PI key, dan selanjutnya. Selanjutnya menampilkan beberapa variabel atau kolom. Di sini ada female, male, yaitu dari eh, data gender ini ya. Di sini untuk gender dan PIQ, PIQ, di sini maka akan tampil gender dan PIQ. Yang ketiga adalah menghitung ukuran pusat. Menghitung rata-rata untuk satu variabel. Untuk PIQ ini kita masukkan meannya untuk rata karena rata-rata maka akan tampil di sini 112,35. Dan untuk yang B menghitung rata-rata untuk data tertentu terhadap sebuah variabel. Misal kita hitung nilai rata-rata variabel PIQ khusus untuk data pasien perempuan. Dan di sini kodenya gender female PIQ man. Untuk rata-rata pasien perempuan ini yaitu 109,45. Selanjutnya menghitung nilai median. Dan kodenya seperti berikut di sini untuk nilainya. Yang D mencari nilai max dan min dari sebuah data. Nah, untuk eh, kodenya seperti berikut, maka akan muncul eh, tampilannya untuk nilainya. Selanjutnya, data PIQ-nya untuk max-nya. Dari max data ini yaitu 150.
Selanjutnya menampilkan nilai min dan max dari sebuah variabel. Maka jika ingin menampilkan min dan max-nya secara bersamaan, kita masukkan kode berikut. Dan di sini untuk maksimalnya 100 dan minimalnya 71. Nah, untuk menentukan ukuran sebaran data ini, kita di sini menghitung nilai deviasi standar sebuah variabel dari dataset. Lakukan edit coding pada praktek satu memanggil dataset dengan menggunakan data frame. Hal ini untuk memudahkan pencarian nilai dari ukuran statik deskriptif. Dengan kodenya seperti berikut, dengan data brand CSV yang ini ya. Lalu kita masukkan kode berikut, akan muncul tabel seperti ini. Setelah itu kita akan buat coding untuk rumus deviasi standarnya dengan scriptnya seperti berikut. Misal kita mencari atau akan dicari nilai deviasi standar dari variabel PIQ dengan cara membuat inisiasi variabel tersebut. Setelah itu kita berikan fungsi deviasi standar yang sudah didefinisikan. Dengan kode berikut ya, maka akan eh, muncul PIQ-nya. Apabila ada data dari sebuah variabel yang nol, dalam dataset tertulis none ya, seperti praktikum sebelumnya dijelaskan, dan kita berikan fungsi standar deviasi, maka nilai dari deviasi standar tidak muncul angka, tetapi muncul none. Dan di sini kodenya munculnya none. Apabila menjumpai hal ini, maka data none dapat diganti diestimasi dengan nilai mean agar bisa dihitung nilai deviasinya. Apabila nilai NaN telah diganti oleh mean yaitu rata-rata, maka hasil nilai deviasi standar dari Higgs sebagai berikut. Dengan kodenya seperti ini, maka akan eh, muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya adalah data Higgs dari data tersebut, maka akan timbul ini 3,943110 dan selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan plotting data untuk melihat sebaran data dari beberapa variabel. Dengan kodenya seperti berikut, maka di sini untuk tampilannya dari plotting data tersebut. Nah, ini untuk tampilannya ya. Untuk praktikum 9 sampai di sini, lanjut ke praktikum 10. Nah, untuk pertemuan yang 10 ini yaitu tentang clustering. Untuk clustering ini tujuannya adalah mampu memahami dan mengimplementasikan metode dan teknik clustering dalam menggunakan Python. Yang pertama kita gunakan dataset yang ada di Scrum dengan nama dataset Blue dengan 300 data sampel dari data yang ada. Kita akan buat data center 1 dengan sebaran cluster 0,9 dengan kode berikut, maka akan muncul matplotlib-nya seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan algoritma Kalman. Sebelum kita melakukan pengelompokan data, wajib ditentukan jumlah klaster terbaik dari jumlah data literasi yang digunakan. Salah satu metode untuk menentukan nilai optimum jumlah klaster dapat digunakan elbow method. Dengan kode berikut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita dengan menggunakan elbow method ini merupakan salah satu metode yang robust yang digunakan untuk mengetahui jumlah cluster yang optimal, yang paling eh, bagus lah gitu untuk penjumlahan jarak pengapatan dari centroid cluster. Selanjutnya kita akan menggunakan metode fit predict atau seperti ini nih untuk kodenya yang mereturn untuk setiap observasi yang
termasuk dalam klaster tepat klien berada dan sekaligus mengembalikan nomor klaster ini menjadi vektor tunggal yang disebut DKMINS. Kemudian kita visualisasikan dengan kodenya sebagai berikut. Nah, itu untuk kodenya dan ini untuk tampilannya. Yang selanjutnya hierarchical clustering. Kita panggil data yang ada pada modul 9 yaitu branch CSP. Untuk datanya, untuk memudahkan, saya memudahkan ke sini ya. Maka akan muncul datanya seperti ini. Kita akan lakukan clustering untuk variabel kedua, PSIQ, dengan variabel ketiga, PIQ, yang diberikan atau diberi nama variabel X. Data kita rubah dulu dalam bentuk array dengan kode berikut. Nah, di sini untuk tampilannya, jumlah data sebanyak 40 dengan dua variabel, kolom 2 dan 3. Dan selanjutnya kita buat dendrogram dengan kode berikut. Lanjut dengan kodenya seperti ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita dapat menggunakan notasi steno untuk menampilkan semua sampel milik kategori sebagai warna tertentu. Akan ditampilkan dua klaster dari data yang di atas dengan kode berikut. Dan selanjutnya kita melakukan atau menginput kode ini, akan muncul dari tampilannya seperti ini dengan data eh, merah dan biru. Dan untuk tampilannya seperti ini. Dan untuk praktikum ke-10 sampai di sini, lanjut ke praktikum 11. Nah, kita mulai dari yang ini. Dari praktikum ke-11 ini yaitu klasifikasi dengan tujuan mampu memahami dan mengimplementasikan metode dan teknik klasifikasi menggunakan Python. Dan praktiknya seperti ini. Untuk modul ini kita dikenakan beberapa klasifikasi yaitu KNN, SPM, dan Night Bias. Beberapa lib yang akan kita gunakan scan dan pandas dengan kodenya seperti berikut. Yang ini, dan kemudian kita akan gunakan dataset dari UCI, yaitu Machine Learning dengan iris.csp. Datanya ini akan muncul seperti ini. Nah, terdapat 6 fitur atau kolom. Nah, akan kita drop satu fitur, yaitu ID dengan coding di bawah ini. Dan codingnya ini ya. Yaitu kita selanjutnya kita buat variabel X yang terdiri dari 4 fitur di atas dan variabel Y yang merupakan data kelas target yaitu spesies. Coding sebagian variabelnya di bawah ini semua dataset dalam bentuk X dan Y diubah ke dalam vektor metrik data set terdiri dari 150 data record. Dan codingannya seperti ini dan untuk menampilkan X-nya maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk Y-nya seperti ini. Kemudian dari data di atas dibagi menjadi data trend dan data testing dengan menggunakan modul trend test split dari scan agar dapat membagi data trend dan data test berdasarkan rancangan kita. Nah, untuk kodenya seperti ini, kemudian print menampilkan trend dan X trend dan Y trend. Maka akan muncul seperti ini. Kita bandingkan dua klasifikasi yaitu SPM dan KNN dengan kode seperti berikut. Selanjutnya kodenya ini setelah model kita mendefinisikan selanjutnya akan kita lakukan predik dari hasil pemodelan di atas dengan kita hitung koefisien matriksnya dengan kode berikut. Maka akan muncul eh, perhitungannya seperti ini dengan presisi, recall, F1, score, dan support. Ini untuk irisnya dan ini untuk akurasinya. Nah, apabila ingin melihat dari prediksi SPM dan KNN, kita tinggal panggil variabel prediksi yang sudah didefinisikan.
dengan SPC prediction. Kemudian akan muncul seperti ini, yaitu selanjutnya kita KNN prediction akan muncul seperti ini. Tugas selanjutnya kita ke file tugas praktikum 11. Nah, tugasnya ini buat dataset yang ada pada modul 6 materi 1 yang lakukan klasifikasi menggunakan SPM dan KNN. Yang pertama kita melakukan import dengan kode seperti berikut. Lanjut ke load data dengan data pegawai cabang 1.csp. Nah, ini ya untuk filenya. Yang ketiga, convert nilai tipe string kolom job ID menjadi nilai bertipe numerik karena model machine learning hanya mengenali nilai numerik. Nah, ini untuk kodenya dan ini untuk tampilannya. Yang selanjutnya adalah variabel kolom nick, nama, dan tanggal masuk tidak dipengaruhi terhadap job title. Maka dari itu kita drop kolom-kolom tersebut supaya dataset terlihat lebih clean atau terlihat lebih simpel. Dan kita gunakan fungsi drop untuk menghilangkan kolom tersebut. Kemudian kita drop kolom, nick, nama, tanggal masuk, dan kode selanjutnya seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Eh, yang ditampilkan hanya gaji, job ID, dan job title. Yang kelima, kita membuat variabel X yang terdiri dari dua fitur di atas. Dan variabel Y yang merupakan kelas atau target, yaitu job title. Semua dataset dalam bentuk X dan Y diubah ke dalam vektor metrik dengan kode seperti berikut. Dengan X seperti ini dan Y seperti ini. Kemudian dari dataset realitas membagi menjadi data train dan data testing dengan kode yang sebagai berikut X train dan Y train sama seperti materi sebelumnya. Selanjutnya kita bandingkan performa dua klasifikasi yaitu tentang klasifikasi SPM dan KNN dengan kodenya seperti berikut. Dilanjut kodenya ini. Lalu setelah modeling kita definisikan, selanjutnya akan melakukan predik dari hasil pemodelan di atas yang telah kita hitung koefisien matriknya. Dengan kode ini, dengan tampilannya seperti ini, dengan presisi, recall, advanced score, support. Dan di sini untuk akurasinya, makro APG-nya dan weight APG-nya. Selanjutnya, apabila ingin melihat dari hasil prediksi SPM dan KNN, kita tinggal panggil variabel prediksi yang sudah didefinisikan dengan SPM-nya seperti ini dan KNN-nya seperti ini. Nah, untuk penugasan praktikum 11 sampai di sini dilanjut ke praktikum 12. Sebelumnya kita close terlebih dahulu ya. Close, close praktikum 12. Nah, untuk praktikum pertemuan 12 ini yaitu visualisasi Panda dan Plotly dengan tujuan mampu memahami dan memvisualisasikan analisis data menggunakan Python. Yang pertama adalah buka data iris CSV. Akan kita lakukan visualisasi untuk dua variabel dari data iris ini. Nah, untuk kodenya seperti ini. Selanjutnya kita ketikkan perintah di bawah ini dan tuliskan satu sel. Nah, untuk kodenya seperti ini ya. Lanjut. Nah, jika dijalankan maka akan muncul atau gambar dari codingan tersebut. Nah, dari gambarnya seperti ini. Dilanjut ke praktikum atau latihan dari praktikum 12 ini. Latihan. Nah, untuk latihan ini lakukan plotting terhadap dua variabel.
peta leg dan peta width dengan sumbu X peta width dan sumbu Y peta leg. Yang pertama adalah kita import library untuk memproses data dan plotting. Dengan kode seperti ini, lanjut untuk menggunakan pakai support vector machine yaitu SVM, kita harus mengimport modul SVM dari scikit learn. Kita masukkan dengan kodenya ini. Yang ketiga, kita load dataset iris, lalu lakukan ke dalam data frame menggunakan fungsi kandas. Dan untuk kodenya seperti ini dan tampil seperti ini. Dan yang keempat, buat fungsi nama name to number name yang berguna untuk mengubah nama bunga string menjadi angka supaya bisa diproses oleh model machine learning yang nanti kita buat dengan bunga iris tosa diubah menjadi kosong. Sementara bunga iris spectral color diubah menjadi angka satu. Dengan kode seperti ini, lalu nomor 5, karena kita ingin membuat model dua dimensi, maka kita ambil dua kolom saja, yaitu peta leg dan peta width, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dengan kode seperti ini, lanjut seperti kodenya ini, yang keenam kita melakukan plot pada decision boundary pada linear model. Kita definisikan fungsi depth dengan kodenya seperti ini ya. Yaitu fungsi ini mengambil dua vektor, yaitu X dan Y sebagai input. Parameternya adalah H sebagai step size dan proses plotting ini fungsi melihatkan pasangan X dan Y, di mana X dan Y adalah matriks dengan shape yang sama. Di sini untuk kodenya, selanjutnya yang ketujuh adalah fungsi deploy kontur MXY digunakan untuk memplot decision boundaries untuk klasifikasi MX dan Y adalah mesh grid untuk aksis X dan Y. Kodenya seperti ini. Yang kedelapan dengan model M dan matrix dua dimensi X, fungsi ini memplot data dari X dan decision boundary. Dengan kodenya seperti ini. Selanjutnya pertama kita mulai dengan model linear dengan parameter set ke berapa ini? 100.000 yang berarti tidak ada regulasi dengan kodenya seperti ini. Masukkan kode ini untuk menampilkan gambar dari perhitungan SPM dengan linear kernel. Selanjutnya kita buat model Gaussian kernel dengan kode seperti ini. Lalu kita visualisasikan dengan SPM dengan Gaussian kernel ini seperti ini. Lanjut kita model polinomial kernel of degree 3 dengan kodenya seperti ini. Untuk visualisasinya kita masukkan kode ini. Maka di sini akan tampil SPM dengan polinomial kernel of degree 3. Nah, gambarnya seperti ini. 12 kita set parameter dengan degree nominal kernel menjadi lebih tinggi, yaitu dengan nilai 5. Kodenya seperti ini, dan ini untuk visualisasi kodenya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan kode berikut. Nah, untuk akhirnya seperti ini ya kodenya. Untuk praktikum 12 ini sampai di sini, kita lanjut ke praktikum ke-13. Masuk ke praktikum 13 yang ini. Nah, untuk praktikum 13 ini yaitu visualisasi menggunakan Seaborn dengan tujuan mampu memahami dan memvisualisasikan hasil analisis data menggunakan Seaborn. Nah, yang kedua adalah mampu memahami fungsi dan perbedaan Seaborn dengan library visualisasi data lainnya. Lanjut yang pertama, import libraries yang diperlukan. Dan di sini untuk kodenya. Yang kedua,
kita gunakan data brand size CSP yang pernah kita buat pada modul 2 sebelumnya. Dengan datanya ini ya, akan muncul seperti ini. Yang selanjutnya kita menampilkan informasi dari dataset yang kita visualisasikan dengan coding di bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan tampilkan dua variabel PIQ dan MRI count dari dataset DF dengan modul scatter plot dari package Seaborn. Dengan kodenya seperti ini, maka akan muncul tampilannya ini. Dengan mengambil dua variabel PIQ, yaitu X dan MRI count sebagai Y-nya, sumbu Y-nya. Yang kelima, membuat grafik dari Seaborn. Dengan kodenya seperti berikut, dan maka akan tampil grafik dari eh, PIQ dan MRI count sama seperti sebelumnya dengan sumbu X-nya yaitu PIQ, MRI count-nya sebagai sumbu Y. Di sini ketikan perintah di bawah ini dengan grafik apa akan muncul dengan kodenya seperti ini. Di sini akan muncul beberapa grafik dan di sini fungsi paraplot membuat grid sumbu sedemikian rupa sehingga setiap variabel dapat data akan dibagi dari sumbu Y di satu baris dan di sumbu X di satu kolom. Selanjutnya kita ketujuh relasin plot dengan kode berikut maka akan muncul seperti ini. eh, yang praktikum 13 selesai sampai di sini. Lanjut kita ke penugasan dari praktikum 13. Nah, untuk penugasannya ini yaitu buatlah visualisasi dengan Seaborn menggunakan dataset dan dataset data iris untuk scatter plot, distribusi normal dengan dan cari dataset bebas dari sumber data kaggle.com. Dan sini kita akan menggunakan scatter plot dan grafik garis dari data iris ini. Kita importkan dulu librariesnya. Seperti ini kodenya. Baca data dan tampilkan dataset dan fungsi pada read, CSP, dan head. Dan untuk kodenya seperti ini, maka akan tampil ini. Ketiga, tampilkan visualisasi dengan scatter plot. Dan ini untuk kodenya, maka akan muncul visualisasinya seperti ini. Yang keempat, tampilkan visualisasi dengan grafik garis. Sama seperti pertemuan yang tadi, yang 13, maka akan muncul grafik garisnya seperti ini. Dengan di sini X-nya spotlight dan untuk eh, sumbu Y-nya yaitu spawid. Yang kedua adalah distribusi normal iris CSP dengan kodenya seperti ini, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Yang ketiga, cari data set bebas dari sumber data kaggle.com dan lakukan visualisasi dari data set tersebut. Pertama, kita lakukan pre-processing pada dataset terlebih dahulu untuk mengisi non values atau null values informasi kita melakukan import libraries dulu yang diperlukan seperti ini. Lalu tampilkan dataset tersebut. Kita menggunakan penguin size.csp. Nah, yang ini ya akan muncul seperti ini datanya. Kita lihat nih values dari setiap variabelnya. Nah, di sini untuk terlihat data non-nya. Kemudian kita akan mengisi non values eh, cuman like dengan rata-rata. Nah, di sini kita masukkan kodenya dan di sini kita rata-rata yaitu mean. Akan tambah seperti ini. Isi non values cuman dengan rata-rata. Nah, ini untuk pengisiannya di sini. Setelah selesai, kita akan melakukan visualisasi data tersebut dengan Seaborn. Nah, di sini untuk kita melakukan visualisasi scatter plotnya ya dengan kode seperti ini, maka muncul ini.
Lanjut kita ke grafik garis line plot seperti tadi. Nah, yang ini untuk garis grafiknya. Selanjutnya kita akan distribusi normal. Nah, untuk kodenya seperti ini, sama seperti sebelumnya, dan ini untuk tampilannya dari distribusi normalnya. Nah, untuk praktikum 13 sampai di sini, lanjut ke praktikum 14. Praktikum 14. Nah, untuk praktikum 14 ini kita akan menampilkan beberapa grafik dari data yang akan kita lihat yaitu data Netflix data.csv ini. Eh, nah, untuk data Netflix-nya ini, kan pertama kita sama seperti sebelumnya, import dulu eh, package atau data yang kita butuhkan di sini dengan import data pandas. Dan selanjutnya kita akan melakukan pembacaan data yaitu Netflix data.csv. Maka akan muncul seperti ini, mulai dari show ID, title, deskripsi, director, genre, cast, dan lain-lainnya. Masukkan kode ini, lalu masukkan kode ini, lalu kita masukkan kode ini. Selanjutnya masukkan ini, dan kita masukkan Netflix info untuk melihat informasinya. Dan akan muncul seperti ini. Dan kita untuk di sini akan melihat eh, dari eh, Netflix is null atau zoom ini. Dan ini untuk tampilan datanya. Dan masukkan kode ini untuk melakukan pencobaan atau copy dari data frame ini. Dan selanjutnya kita masukkan kode dari Netflix drop subject release date rating data-data dari rilis perilisan dari filmnya, rating, durasi, dan yang lainnya ini. Lalu kita next klik info dan di sini akan muncul tampilannya. Dan di sini lanjut kita akan menampilkan beberapa eh, grafik dari berbagai data atau sumber dari pembacaan data yang sebelumnya yaitu data Netflix-nya. Yang pertama kita akan mengunculkan data produsen dari konten terbanyak. Di sini kita akan mengambil dari country dan titel. Dan di sini akan muncul grafik dari data yang akan kita lihatnya dari pembacaan data country dan titelnya. Selanjutnya kita akan di sini akan menggunakan peta dengan kodenya berikut dan di sini akan muncul tampilannya. Selanjutnya kita akan melihat jumlah konten berdasarkan rating. Nah, di sini kita masukkan ratingnya saja dengan grafiknya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan eh, menampilkan 10 genre dengan konten terbanyak gitu. Dengan memasukkan top genre di sini ya. Di sini untuk penampilannya 10 genre dengan konten terbanyak. Selanjutnya kita akan rating film dan TV show. Dan di sini melakukan rating datanya diambil dari rating dan jumlah. Dengan X-nya ya tadi X-nya ya, rating dengan jumlahnya seperti yang di sini ya data I-nya. Selanjutnya kita akan melakukan rating film dan TV show di Amerika. Ini untuk penampilannya untuk Amerika. Ini untuk datanya. Selanjutnya kita akan melakukan rating film dan TV show di Indonesia. Sama seperti sebelumnya, kita
melakukan rating yang di Indonesia gitu. Nah, di sini kita akan jumlah konten pada 10 tahun terakhir dan kodenya seperti berikut ini ya. Lanjut, kita menampilkan visualisasi dari aktor yang paling sering muncul di konten Netflix. Nah, di sini ada tampilan dari aktor yang paling sering muncul di konten Netflix. Shah Rukh Khan, Yuki Kaji, dan yang lainnya. Selanjutnya ada 5 durasi konten paling banyak. Nah, ini tampilannya. Selanjutnya kita akan presenten, eh, presentes jenis konten. Dan di sini melakukan visualisasinya yaitu yang bulat pie atau seperti pizza ini dengan warna di sini salmon dan grey ya. Nah, ini untuk visualisasinya. Selanjutnya kita 10 skor IMDb terbanyak. Dan ini untuk visualisasinya. Selanjutnya kita melihat data dari 5 direktor sutradara dengan jumlah konten terbanyak. Dengan pembacaan data, direktur unavailable, set index, dan titelnya. Nah, ini untuk visualisasinya. Nah, untuk praktikum 14, sampai di sini lanjut ke penugasan dari praktikum ke-14. Nah, untuk eh, penugasannya sama seperti pada praktikum 14, di sini kita akan eh, membaca data dari iris.csp, yaitu data iris.csp ini sama seperti sebelumnya kita mengimport dulu eh, file yang kita butuhkan pada penugasan ini dengan kodenya seperti ini dan pembacaan data kodenya seperti ini. Eh, Terus kita melakukan visualisasi dengan sumbu X-nya dari peta width dan Y-nya adalah peta length dari data-data iris tersebut. Dan akan muncul seperti ini. Dan selanjutnya kita akan menampilkan grafiknya sama seperti sebelumnya. Dan ini untuk grafiknya. Dan ini untuk real plotnya, kodenya seperti ini dan visualisasinya seperti ini. Lanjut ke SNS Access Style. Dan untuk kodenya seperti ini dan visualisasinya seperti ini. Lanjut ke SNS Bar Plot. Dengan kodenya seperti ini, maka akan muncul data dengan di ujungnya seperti ini. Lanjut ke SNS CarePlot sama seperti sebelumnya, kurang lebih sama seperti di atas ini ya. Nah, yang ini, dan untuk penugasannya dari praktikum 11 cukup sampai di sini. Eh, untuk penjelasan praktikum 1 sampai 14 ini mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin lebih banyak kekurangannya dan mohon dimaafkan karena saya juga sama masih tahap belajar. Di sini saya Rapli Prasetya, eh, izin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.